Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Jumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran matematika. Pada kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menjelaskan mengenai deret aritmatika. Namun sebelum kita masuk ke materi deret aritmatika, Bapak ingin menjelaskan bentuk lain dari soal barisan aritmatika yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Saya ulangi lagi, kali ini kita akan bahas tentang contoh soal mengenai barisan aritmatika dalam kehidupan sehari-hari sebelum kita masuk ke materi deret aritmatika. Nah, contoh soal lain dalam barisan aritmatika pada kehidupan sehari contohnya seperti ini. Setiap bulan secara rutin Akila menabung dengan besaran uang yang sama. Jadi setiap bulan dia menabung dengan besaran uang yang sama, misalkan 1000 ya 1000 terus. Nah, itu ya. Jika pada bulan ke-6 dan ke-10 uang tabungan Akila berturut-turut adalah 500.000 dan 700.000. Jadi kata soal, pada bulan ke-6 dan ke-10, bulan ke-6 dan ke-10 uang Akila adalah 500.000 dan 700.000. Jadi uang bulan ke-6-nya adalah 500, bulan ke-10-nya adalah 700.000. Berapa uang tabungan Akila pertama kali? Jadi maksud soal ini kalau kita gambarkan ya seperti ini. Yang pertama, soal ini adalah jelas soal barisan aritmatika. Mengapa? Karena di sini ada kata-kata menabung dengan besaran uang yang sama. Artinya setiap bulan ia menambahkan uangnya atau menabung dengan jumlah uang yang sama, misalnya 50.000. Tadi bulan keduanya juga sama 50.000. Itu misal ya. Dengan kata lain, soal ini adalah soal barisan aritmatika. Lalu kata soal apa? Kata soal di sini adalah bulan ke-6, berarti U6-nya. U6-nya adalah berapa? 500. Dan selanjutnya kata soal di sini adalah U10 atau suku ke-10 atau bulan ke-10-nya. Berarti U10-nya adalah 700.000. Nah, ini maksud dari soal yang pertama. Saya ulangi kembali, dia adalah soal barisan aritmatika. Mengapa? Karena di sini adalah mengatakan dengan besaran uang yang sama, ditambahkan terus setiap bulannya dengan besaran yang sama. Artinya apa? Soal ini soal aritmatika. Ingat kemarin aritmatika itu pola bilangan yang setiap sukunya ditentukan dengan cara menjumlahkan atau mengurangkan dengan sebuah bilangan tetap atau sama. Nah, ini juga sama, begitu juga. Kalau kita lihat kasus di sini dengan besaran yang sama, artinya di barisan aritmatika. Oke, pertanyaannya adalah berapa uang tabungan Akila pertama kali? Berarti yang ditanya adalah suku pertamanya berapa. Bisa dipahamin ya. Jadi kalau secara gambaran seperti ini, atau kalau secara barisan kita tuliskan seperti ini. U1 ini ada enggak? Enggak ada, gitu kan. Suku keduanya ada enggak? Tidak ada. Tiganya tidak ada. Empatnya enggak ada. Limanya tidak ada. Suku ke-6-nya berapa? 500.000, gitu kan. 7-nya enggak ada, 8 enggak ada, 9 enggak ada. Suku ke-10-nya berapa? 700.000. Nah, kira-kira dengan pola bilangan seperti ini kalian bisa menentukan tidak nih suku pertamanya berapa? Ini soal kita yang kita maksud. Oke, coba kita bahas sesuai dengan ketentuan kemarin yang sudah kita bahas. Yang pertama, kalau ketemu soal seperti ini, ada dua suku sudah diketahui, kita suruh nyari suku lainnya atau menentukan suku ke N lainnya. Caranya gampang kayak kemarin. Tentuannya apa kemarin? UN sama dengan A tambah N min 1 kali B, gitu kan. Kita suruh nyari apa? Suku pertama U1 sama dengan A nya sudah ada belum? Belum ada, atau suku pertama ini sedang kita cari. Tambah N1 kurang 1, gitu kan, kali bedanya sudah ada belum? Belum ada. Berarti U1 nya bisa ketemu tidak? Tidak bisa ketemu. Karena tidak bisa ketemu, maka kita cari dengan ketentuan atau yang sudah diketahui seperti kemarin. Oh iya, kata soal
kata soal di sini suku ke-6 U6 gitu kan adalah 500.000 gitu kan. Nah, kita buat persamaannya dulu. Kalau suku ke-6 dengan ketentuannya yaitu UN, berarti N nya kita ganti UN sama dengan A tambah N-1 kali B gitu kan. Kita ngomongin soal suku ke-6 berarti U6 sama dengan A nya sudah ada belum? Belum ada, kita tulis kembali. N nya berapa? Kita ngomong suku ke-6 berarti N nya adalah 6 kurangi 1 kali B. B sudah ada yang bisa menerka belum? Nah itu yang jelas suku ke-6 adalah 500.000 gitu kan. 500.000 ini tidak muat, kalau tidak muat di sini ya 500.000 gitu ya. Berarti suku ke-6 sama dengan A tambah 6 kurang 1 5 kali B 5B sama dengan 500.000. Nah ini persamaan 1 kemarin begitu ya. Setelah ketemu persamaan 1, yang harus selanjutnya adalah kita cari persamaan keduanya. Dari mana? Yang sudah diketahui yaitu suku ke-10. Berarti ketentuannya apa? UN sama dengan ini yang pertama tadi yang sama dengan A tambah N-1 kali B. Lalu yang kedua suku ke-10, kita ngomong suku ke-10 berarti U N nya ganti 10 sama dengan A tambah N nya 10 kurangi 1 kali B sama dengan berapa dia? 700.000 gitu kan. Berarti suku ke-10 sama dengan A nya sudah ada belum? Belum ada, tambah 10 kurang 1 9B sama dengan 700.000. Ini jadi persamaan kedua. Nah selanjutnya setelah ketemu persamaan kedua, kita cari apa? Kita cari nilai A dan B nya supaya nanti bisa ketemu suku pertamanya. Oke, kita cari nilai A dan B dengan cara apa? Dengan cara eliminasi. Siapa yang kita eliminasi? Persamaan 1 dan 2. Apa itu eliminasi? Kita tuliskan. Persamaan 1 adalah A tambah 5B sama dengan 500.000 gitu kan. Persamaan ke-10 nya gampang saja, A tambah 9B sama dengan 700.000. Nah eliminasi kemarin apa? Menghilangkan salah satu huruf dengan cara ditambah atau dikurang. Syaratnya apa? Syaratnya koefisien atau angka di depan hurufnya sudah sama. Ya, lagi-lagi eliminasi artinya menghilangkan salah satu huruf dengan cara menjumlahkan atau mengkurangkan, disesuaikan saja dengan kebutuhannya. Syaratnya apa? Syaratnya angka di depan huruf atau koefisien hurufnya sudah sama. Kalau kita perhatikan sini koefisien huruf A sudah sama ya. Ini 1, ini juga 1. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa kalau tidak dituliskan berarti dia angkanya berapa? 1. Oke, Pak kenapa bukan B? Kemarin juga sudah saya jelaskan, ini beda. Di bawah, di atas 5 dan di atas di bawah 9. Ini tidak bisa kita langsung hilangkan, paham nggak? Jadi kalau kita langsung ambil 5 kurang 9 habis nggak? Nggak habis. Artinya dia tidak bisa langsung dieliminasi. Tapi kalau kita langsung ambil untuk yang nilai A, ini bisa habis. Nah, kenapa? Karena sudah sama. Saya pahamin, A dengan A biar habis diapain? Dikurang. A kurang A habis gitu ya. Lalu selanjutnya 5B kurang 9B minus 4B ya. 500.000 kurang 700.000 sama dengan minus berapa? 200.000. Oke. Maka B sama dengan minus 200.000. Ingat kalau nempel berarti pindahnya ke bawah, bagi min 4. Pindah ke bawah. Oke. Maka B sama dengan min bagi min habis. 200.000 bagi 4 sama dengan 50.000. Kita ketemu bedanya. Ya. Selanjutnya kita cari apa? Kita cari nilai B sudah ada. Nilai apa yang belum ada? Nilai A. Kita cari nilai A. Langkahnya adalah dengan cara substitusi. Siapa? Substitusi itu menggantikan siapa yang sudah ada. Substitusi nilai B 50.000
50.000 kemana? Ke persamaan 1 atau persamaan 2, bebas pilih mau yang mana. Kita ambil yang gampang saja, yaitu persamaan persamaan 2. Boleh kita tulis A tambah 9B sama dengan 700.000 gitu kan. Kata soal nilai B nya sudah ketemu berapa, adalah 50.000. Kita ganti B 50.000. Bisa dipahami sampai sini ya, sama dengan 700.000. A tulis kembali tambah 9 kali 50.000 ini kali ya, 9B artinya 9 kali B. 9 kali 50.000 berapa? 450.000 sama dengan 700.000. Bingung sampai sini? Oke, mudah-mudahan tidak ya. Selanjutnya kita cari nilai A nya. Karena tidak muat, kita pindah ke sebelah sini. Saya pindahkan ke sini. A tambah 450.000 sama dengan 700.000. Nah, kita mau cari apa nilai A? Berarti kita buang dia. Nah, dari kiri ke kanan pindah ruas, berarti awalnya plus pindah jadi min. 700.000 dikurangi 450.000, maka nilai A nya adalah 250.000. Nah, ketemu. Selesai masalahnya? Belum. Yang kita cari apa? Yaitu suku pertama. Suku pertama, siapa suku pertama? Ya A. A itu kan suku pertama ya. Maka jawabannya suku pertamanya adalah A nya sama dengan 250.000. Nah, itu contoh soal lain dari barisan aritmatika. Kita lanjutkan. Nanti dicatat, diulang-ulang kembali saja videonya, nanti akan saya taruh di YouTube. Kalian tinggal memperhatikan saja bagaimana saya mengerjakannya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya, yaitu deret aritmatika. Ya, masuk ke bahasan tentang deret aritmatika. Kalau tadi kita bicara tentang barisan aritmatika, sekarang kita masuk ke deret aritmatika. Oke, ini bahasan kita deret aritmatika. Apa itu deret aritmatika? Deret aritmatika adalah jumlah n suku pertama jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika. Nah, ini adalah deret aritmatika. Kita intinya apa sih deret aritmatika? Intinya kita belajar menjumlahkan seluruh angka yang ada pada barisan aritmatika. Nah, contoh. Nah, untuk menentukan jumlah n suku pertama dari barisan aritmatika, kita gunakan ketentuan Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n min 1 dikali B. Nah, ini ketentuannya. Sn, atau kalau bicara jumlah, jadi kita bicara deret ya. Ketentuannya adalah Sn sama dengan n per 2 dikali 2A tambah n min 1 kali B ya. Sama n nya adalah suku ke n nya. Kita tinggal langsung saja masuk ke contoh soal. Contoh. Nah, jumlah soalnya gak usah banyak-banyak ya. 10 suku pertama barisan 2, 5, 8 dan seterusnya adalah gitu ya. Nah, ini. Oke, kalau soalnya seperti ini bicara jumlah, artinya kita bicara deret aritmatika. Oke, maksudnya gimana sih Pak soal ini? Jadi barisan ini ya, jumlah 10 suku pertamanya adalah berapa? Kalau jumlahnya semuanya. Kalau kita tentukan, ini maksudnya soal begini. 2, 5, 8, suku pertamanya 2, suku keduanya 5, suku ketiganya 8, suku keempatnya berapa? Kalau kita perhatikan di sini kan bedanya 3 ya.
ditambah 3, ini juga tambah 3. Terus suku keempatnya 11 gitu ya, tambah 3 lagi 14, tambah 3 lagi 17. Bisa dipahamin ya. Lalu selanjutnya tambah 3 lagi 20, tambah 3 lagi 23. Sudah berapa? 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kurang 2 lagi, tambah 3 lagi 26, dan yang terakhir suku ke-10 nya adalah 29. Ini kita suruh jumlahin. 2 tambah 5, 7, 7 tambah 8, 15, 15 tambah 11, 26, 26 tambah 14, 40, dan seterusnya sampai suku ke-10. Nah, maksud soal ini adalah seperti ini. Jumlahin semuanya. Nah, tentunya kalau 10 suku mungkin agak mudah. Tapi bagaimana kalau seumpamanya 100, 200? Nah, tentunya kalian kalau secara manual akan menyulitkan. Oke, kita ngomong soal ini. Soalnya seperti ini ya. Nah, ketentuannya gimana? Ini, ketentuan ini. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Yuk, coba kita kerjakan. Yuk. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah M min 1 kali B. Kata dia kita ingin mencari 10 suku pertama, berarti S10 kita ngomongin, ganti N nya dengan 10. Ini juga sama N kita ganti dengan 10 per 2. Lalu 2 kali A. A adalah suku pertama. Suku pertamanya bersiapa? 2. Lihat ya. Ditambah N nya berapa? N nya tadi 10 kurangi 1 kali beda. Beda berapa bedanya? Cara menentukan beda itu tentukan dengan suku ketiga dikurangi suku kedua. Artinya suku yang lebih tinggi kurangi dengan suku yang lebih rendah. Bisa dipahami ya. Jadi untuk mencari beda, tentukan misalkan kita ambil aja salah satu suku. Suku ketiga berarti dikurangi dengan suku kedua. Bisa dipahami ya. Pak, saya mau suku kedua. Boleh, suku kedua dikurangi suku pertama yang sudah ada aja. Suku keduanya berapa? 5 kurangi suku pertamanya 2, berarti bedanya berapa? 3. Bisa dipahami ya. Jadi cara mencari beda adalah suku yang tertinggi kurangi suku yang sebelumnya ya. Sebuah suku dikurangi suku sebelumnya, itu gampang seperti itu. Bedanya berapa berarti? 3. Oke. Jadi tinggal kita operasikan saja ya. 10 bagi 2 5 dikali 2 kali 2 4 tambah 10 kurang 1 9 dikali 3. Bingung sampai sini? Ya, oke. Suku ke 10 berarti 5 dikali 4 tambah 9 13 kali 3. Maka S10 atau jumlah 10 suku pertama adalah 5 kali 13 65 kali 3 195. Ini jawabannya 195. Silakan cek. 10 jumlah 10 suku pertamanya adalah 195. Nah, seperti inilah soal yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yaitu mengenai deret aritmatika atau jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti mungkin untuk minggu ini kita akan ada pertemuan di hari lain. Mengapa? Karena di minggu depan kita sudah masuk PTS, materi agak sedikit tertinggal. Jadi mungkin kita ambil salah satu hari di minggu ini selain hari Senin ini, mungkin setelah hari Rabu atau Kamis di waktu yang berbeda kita akan bertemu kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.